Selamat malam guys dari Jakarta Pusat. Ini saya memulai perjalanan dari Jalan Keramat Raya. Sore tadi saya pulang kantor, pulang ke kos bentar istirahat. Dan ini sekarang saya dalam perjalanan ke Terminal Pulau Gebang naik motor. Karena hari ini saya akan ngetrip ke Jogja naik bus yang saya rasa jadi bus yang paling banyak dikomplain selama mudik lebaran tahun 2024 kemarin. Tidak lain tidak bukan Semeru Trans. Belum memulai perjalanan aja udah muncul satu hal yang berpotensi jadi keluhan nih. Seperti apa cerita dari trip kali ini? Langsung aja ditonton videonya. Selamat menonton. Nah, buat kalian yang mau ke Terminal Pulau Gebang naik transportasi umum, saya saranin kalian turun di Stasiun Klender dan lanjut naik Transjakarta nomor 11 dari halte Flyover Klender yang ada di kanan saya ini. Alternatif lain bisa juga turun di Stasiun Buaran dan lanjut dari halte Flyover Raden Inten 2 naik Transjakarta nomor 11Q. Sebenarnya ada lagi stasiun yang paling dekat dengan Terminal Pulau Gebang, yaitu Stasiun Cakung. Tapi dari sana nggak tersambung dengan Transjakarta, harus naik angkot atau ojek online. Kebetulan di trip kali ini saya mau cobain untuk parkir inap di dalam Terminal Pulau Gebang, makanya saya bawa motor teman-teman. Saya pause bentar videonya untuk nunjukin kalian tarif parkir inap di Pulau Gebang. Kalau parkir kurang dari 24 jam akan kena tarif parkir flat, yaitu motor Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Untuk tarif parkir inap berbeda karena nggak mengikuti tarif flat. Untuk motor, satu hari pertama Rp14.000 dan hari berikutnya kena Rp12.000 per hari. Sedangkan untuk mobil, satu hari pertama Rp55.000 dan hari berikutnya kena Rp50.000 per hari. Nah, pas trip ini selesai dan saya keluar, saya hanya kena tarif satu hari aja yaitu Rp14.000. Padahal total durasi saya parkir tuh kurang dikit lagi udah 48 jam. Dugaan saya perhitungan tarifnya penggenapan per 24 jam. Jadi kayak kasus saya belum sampai 48 jam, masih kena tarif satu hari atau 24 jam pertama. Untuk lokasi parkir inap khusus motor ada di sisi timur gedung. Bentukannya yang parkir tingkat ya, jangan parkir di spot lain. Tinggal ikuti arah aja atau kalau bingung bisa tanya petugas. Selamat malam teman-teman. Sekarang jam 8.43. Kita sudah tiba di Pulau Gebang. Jadi tadi gue naik motor karena pengen aja gitu cobain fasilitas park and ride yang ada di Terminal Pulau Gebang. Dan ini kita akan masuk dari pintu timur 1. Hari ini gue memutuskan ke Jogja naik bus Semeru karena belakangan Semeru kan banyak banget keluhan dari para pelanggannya ya. Mulai dari waktu ketibaannya, waktu penjemputannya, sampai pelayanannya, bahkan bisnya pun banyak dikeluhin nih sama pelanggan. Nah, cuman gue mendengar kabar kalau belakangan tuh udah banyak banget improvement yang dilakuin sama Semeru teman-teman. Jadi kali ini gue pengen cobain improvementnya seperti apa gitu. Sekarang kita naik ke lantai 2 dan kita cari agennya Semeru ya, ada di mana? Udah beli tiket Pak? Naik Semeru? Ya, Semeru di mana ya Pak? Oh ya, terima kasih ya Pak. Iya. Nah, loket Semeru ada di sini teman-teman, ada di zona D. Kita tukerin dulu check-in. Ini keberangkatan hari ini jam 9 lot 10. Seharusnya tuh gue beli tiketnya tuh jam 7 lot 10. Tapi tadi sore dikabarin sama krunya kalau ada perubahan jadwal, mundur jadi jam 9. Halo Ibu, atas nama Timotius. Satu orang. Iya. Oke. Tunggunya di pintu 5 ya, Mas? Siap. Terima kasih. Nah, ini dia. Kalau di Pulau Gebang kita bakal dapat secari kertas sakti ini, teman-teman, di mana
Dengan ini nanti kita bisa masuk ke area boarding, area ruang tunggu teman-teman. Kalau nggak ada ini kita nanti nggak bisa. Malam Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, nanti ceritanya kita lanjutin lagi. Ini kita masuk dulu ke area boarding. Kita bakal dikasih seperti ini QR code yang akan kita gunain di pintu gerbangnya sana teman-teman. Udah ada perbagusan lagi nih. Oh ya, masih ya Pak. Ini jadi ini udah direnovasi nih, jadi warna abu-abu sama warna biru. Dan kita harus melatih area ini sekarang buat membantu UMKM. Yang waktu City Trans kemarin bulan April waktu Lebaran belum kayak gini nih. Sambil kita lanjut ceritanya, jadi aku nih terima-terima aja teman-teman. Jamnya dimundurin dari jam 7 ke jam 9 malam karena kalau berangkat jam 7 menurutku itu nyampainya kepagian. Misalnya kita di perjalanan lancar-lancar aja, waktu anggaplah 10 jam ya. Itu kita bakal nyampe di Jogja jam 5 pagi. Karena aku bingung mau ngapain jam 5 pagi di Jogja, sedangkan jam untuk kita check-in hotel itu masih jam 2. Nah, dengan kita dimundur jadi jam 9, kita lebih banyak waktu untuk istirahat di bis. Dan anggaplah perjalanan 10 jam, itu kita nyampe di Jogja, berarti jam 7 pagi. Paling nggak nyampe sana bisa nyari sarapan, bisa jalan-jalan sebentar gitu. Kalau perjalanan 12 jam, ya berarti nyampe jam 9, itu pas banget tuh. Nanti dari sana kita nyari makan, jalan-jalan bentar, nggak lama udah langsung check-in di hotel gitu. Dan ini aku lupa lagi, tadi harus tunggu di pintu berapa ya? Terminal Pulau Gebang merupakan terminal penumpang terbesar di Asia Tenggara. Luas terminalnya berapa saya nggak tahu pastinya, soalnya kalau di googling nggak ada jawaban yang sama gitu antara sumber yang saya baca. Yang pasti besar lah, tapi sebenarnya untuk bangunan keberangkatan bus akap hanya sekeliling ini aja yang kelihatannya nggak terlalu besar. Ini aku baru banget di kontak lagi sama pramugarinya, dan pramugarinya Sherlock, dan tebak ini lokasinya di mana. Ini sekarang jam 9 tepat. Nah, aku bakal kasih lihat ke kalian ya. Ini lokasinya masih di Tangerang teman-teman. Dari Tangerang aku nggak tahu ini busnya masih akan ada pick up penumpang lagi apa enggak di titik lain kayak di Lebak Bulus, di Pondok Pinang atau di mana yang lain, nggak ngerti. 10 menit lagi dari jadwal keberangkatan dan bisa masih di Tangerang, sedangkan posisiku ada di Terminal Pulau Gebang. Wah, begitu aku ngapain tadi buru-buru ya nyampe ke sini ya. 9:36 menit, Pulau Gebang sudah sepi. Penumpang sih tadi masih ada beberapa di dalam, nggak sesepi itu, masih ada mungkin sekitar 10 belasan orang gitu. Apa jangan-jangan mereka penumpang Semeru semua? Sekarang sudah jam 10:04 menit. Kita lihat Sherlock Crew ya, sudah nyampe mana ya. Ini posisinya masih di Tomang teman-teman. Oke, ini udah di ruang tunggu lagi. Tadi aku beli UC 1000. Ini harganya berapa ya tadi ya? 12.000. Sama ini Aqua tadi harganya 6.000. 2,000 years later. Akhirnya busnya tiba juga di Terminal Pulau Gebang. Dan seperti kita akan masuk dari pintu 5 teman-teman. Saya lebih penasaran ini penumpang banyak yang marah nggak ya? Karena udah nunggu selama ini loh. Harusnya jam 9.10 baru datang 2 jam kemudian teman-teman. Ini dia armada yang saya naiki hari ini. Sebuah bus JetBus 5 Dream Coach dengan chassis Mercedes-Benz 1626. Oh ya, pada awal beroperasinya Semeru Trans merupakan pemain di moda transportasi bus pariwisata dan shuttle di jalur Semarang-Yogyakarta. Lalu mulai akhir tahun 2023 Semeru merambah di jalur akap Jakarta-Yogyakarta via Semarang. Timo 9A ya.
Kenapa? Ya. Oh, ternyata berangkatnya Sabtu. Aduh. Udah di sini udah malam juga ya udah. Nah, hari ini penuh, Mbak. Penuh. Oke, kita masuk teman-teman. Oke. Halo, Pak. Malam. Masuk ke dalam kabin, ini kasnya Jetbus 5 Dream Coach. Ada lampu merah dan biru. Merah artinya ada penumpang dan biru artinya penumpangnya lagi nggak ada. Kursiku hari ini di 9A. Dan ini dia bangkuku di nomor 9A, tepatnya ada di kedua dari belakang. Seperti ini bangku kabin sleeper di armada milik Semeru Trans. Bangkunya saya kurang tahu ini buatan siapa, tapi mirip Aldila sih. Tersedia bantal untuk leher, tapi ini lagi copot nih kaitannya. Juga bantal yang 2-in-1 sekaligus selimut. Ada Layar TV Entertainment juga berupa audio video on demand. Pukul 11.08 akhirnya kita diberangkatkan dari terminal Pulau Gebang. Lihat tuh langsung dimatiin lampu Pulau Gebang setelah bus kita berangkat teman-teman. Bener-bener ini bus terakhir yang berangkat. Kalau dihitung bus ini sudah mundur 2 jam plus terlambat 2 jam. Jadinya bergeser 4 jam dari jadwal seharusnya. Oke, kita review dalam kabinnya. Di depan kita ini ada AVOD teman-teman. Nanti ya kita review AVOD-nya seperti apa. Ya, ini lampu kabin sudah dimatikan karena kita sudah mulai jalan teman-teman. Nah, untuk di kabin sleeper tidak tersedia penyimpanan tas. Jadi kita harus pinter-pinter meletakkan tas kita supaya nggak mengganggu kaki kita. Tinggiku 168 dan kira-kira segini legroom yang tersisa. Masih cukup banget sih ini. Di bagian atas terdapat louvre AC dan di sini ada 2 port USB Type A, ada 2 lampu baca LED seperti ini, dan ini louvre AC-nya model kisi-kisi seperti kisi-kisi mobil yang bisa kita tutup semburan anginnya. Di bagian samping sini terdapat tirai untuk menambah privasi di kabin kita, dan di sebelah kanan juga ada tirai untuk menutup kaca di bagian kanan teman-teman. Kalau saya sih lebih suka dibuka ya, biar kita bisa lihat view keluar. Di sebelah kanan sini terdapat 2 tombol untuk merebahkan dan menaikkan sandaran di punggung kita. Dan nanti kita coba seperti apa seatnya kalau sudah direbahkan. Nah, ini kita mundurin dan ya cuma segini teman-teman. Posisi seatnya waktu paling rebah. Kalau di Jetbus 5 Dream Coach ini memang udah terkenal walaupun rebah tuh masih agak tegak gitu. Nah, ini bantal leher yang tadi lepas sudah saya pasang lagi, tapi ini kayaknya kebalik saya masangnya teman-teman. Nanti deh kita benerin. Tapi ini tali karetnya sudah longgar banget kayak gini, jadi agak gondal-gandul gitu bantalnya. Apa ya bahasanya? Nah, di sini tuh ada jendolan kayak gini yang banyak dikeluhin orang, katanya kalau senderan tuh bikin punggung sakit teman-teman. Saya sih ngerasain ini memang agak menonjol ya, tapi nggak sesakit itu. Apakah ini salah satu armada yang udah dilakukan perbaikan ya seatnya? Soalnya saya pernah lihat Semeru tuh ngepost video ada perbaikan tuh di sandarannya tuh. Kalau ini yang udah diperbaiki sih sayangnya kurang maksimal ya. Nah, fitur pijatnya tuh bisa diaktifkan dengan cara klik tombol yang ini teman-teman. Kalau udah nyala hijau berarti udah nyala nih fitur pijatnya. Terus di sebelah sini ada 2 port Type A juga. Jadi total kita bisa charge 4 handphone kalau kalian punya. Dan ingat gak boleh charge power bank dan laptop. Nah, di sebelah sini terdapat sebuah cup holder yang cukup untuk taruh cup kopi atau taruh botol air mineral seperti ini. Oh ya, di sini juga terdapat fitur untuk seat belt dan ini bagus banget nih. Ada peringatan untuk mengingatkan penumpang untuk selalu menggunakan seat belt selama dalam perjalanan. Nah, ini rasanya keunikan yang kayaknya belum pernah saya temukan di PO lain nih. Jadi fitur atau fasilitas bantal yang diberikan oleh Semeru ini juga merupakan sebuah selimut yang kalau kita buka nih resletingnya teman-teman, maka kita bisa melebarkan bantal ini menjadi sebuah selimut. Tapi karena saya lagi nggak butuh selimut, jadi saya nggak buka dulu ya. Saya kasih lihat dikit aja nih ke kalian.
Sekarang saatnya kita bongkar fasilitas audio video on demand-nya nih teman-teman. Dan waduh, ini kenapa nggak bisa dipencet-pencet nih menu bawahnya. Ini kebetulan lagi kebuka YouTube dan ada fasilitas wifi, jadi kalian nggak perlu tethering lagi. Oke, ini kayaknya untuk audio video on demand-nya sudah sangat lemot ya. Kenapa ya, ini padahal bis masih baru, mungkin umurnya juga belum ada 1 tahun, tapi tuh lihat deh, audio video on demand-nya udah selemot ini teman-teman. Oke, udahlah, saya jadi males nih pakai fasilitas audio video on demand-nya. Kita nikmati saja perjalanan. Pukul 11.29, akhirnya ini kita tiba di kantor Semeru yang ada di Bekasi Timur. Lokasinya ini bersebelahan dengan kantor Juragan 99 di Bekasi Timur, teman-teman. Tepatnya ada di belakang BTC. Masih tidak lama setelah berjalan dari kantor Semeru Trans di Bekasi, kita dibagikan kotak snack nih teman-teman. Isinya mari kita bongkar teman-teman, tapi kita nyalakan dulu lampu supaya nggak gelap. Oke, di sini ada wafer Malkis Roma, terus juga ada momogi, dan kita dapat 1 buah roti. Ini nggak tahu nih roti siapa nih teman-teman. Plus dapat 1 air mineral. Jadi cuma ini aja, 4 macam teman-teman. Jelang tengah malam kurang 3 menit lagi nih teman-teman, kita tiba di agen Semeru Trans yang ada di Cikarang. Seperti biasa untuk agen-agen bis yang di Cikarang tuh ada di sekitaran flyover teman-teman. Di sini berhenti nggak terlalu lama ya, kalau nggak salah penumpang yang naik dari sini hanya ada 1 orang dan kita langsung diberangkatkan kembali. Setelah ini sudah nggak ada pemberhentian lagi untuk jemput penumpang, tinggal servis makan aja teman-teman. Bangun-bangun, ini saya udah nyampe di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Pukul 2:04 pagi teman-teman. Dan ini lihat deh kondisi Taman Selera udah gelap semua. Cuma ada bis Semeru ini aja nih. Nah ini tadi begitu nyampe rumah makan, saya ke toilet dulu teman-teman buat buang air, cuci muka dan lain sebagainya. Dan ini saya baru jalan ke area servis makan. Kita servis makannya jadi satu nih sebenarnya sama 27 Trans. Dan ini asli sepi banget, bangku-bangku udah naik, tinggal yang di ruangan kita aja nih. Bangku-bangkunya yang masih tersusun rapi teman-teman. Pas ngambil makanan, stafnya Taman Selera aja ini sampai bingung. Ini busnya kenapa malam banget nyampainya, sampai mundur 4 jam dari jadwal. Alhasil mereka juga harus lembur, kasihan sih. Oke teman-teman, waktu menunjukkan pukul 2:31. Tadi kita tiba di sini sekitar jam 2-an. Dan setelah tiba di sini, tadi aku langsung ke toilet karena urusan perut dulu lah. Tapi jujur ini jam segini makan itu perutku pun udah agak kayak kesulitan memproses makanan juga. Jadinya makananku tadi nggak habis, cuman makan setengah aja sama gadoin telur yang udah aku ambil. Tadi aku ngambil telur, sayur kol, sama sayur sop by the way teman-teman. Pilihannya sebenarnya untuk lauk tadi ada ayam goreng sama ayam gulai juga sih. Cuma gak tau, aku lagi gak kepengen makan ayam sih. Nah tadi sepanjang perjalanan dari Pulau Gebang sampai ke sini aku lebih banyak tidur karena udah ngantuk banget. Bener-bener capek. Bahkan ini untuk bikin video pun kayak energinya tuh udah sisa dikit banget teman-teman. Dan ini nanti perjalanan ke Jogja juga mungkin aku akan lebih banyak tidur. Siapa ibu para penumpang Semeru Bus dari Tokyo yang berangkat dari Polres, Grogol, Pulau tujuan Semarang, Solo, Jogja. Nah kita udah dipanggil nih. Surprisingly teman-teman, walaupun bus kita telat, tapi penumpang tuh nggak ada yang marah loh. Jadi tadi pas bus datang juga nggak ada yang marah-marah ke krunya. Di sepanjang perjalanan juga nggak ada yang marah-marah. Sampai rumah makan juga ya udah kayak biasa aja gitu loh, ngagetan sih. Jadi kita akan kembali lagi masuk ke dalam bis bentar. Udah diklakson, udah dipanggil teman-teman. Ya sekali lagi panggilan terakhir buat para penumpang Semeru Bus dari Tokyo
Wah, ini jam segini sudah kosong, nggak ada bis lagi yang servis makan di sini teman-teman. Bener-bener tinggal bis kita aja. Udah gelap bahkan bangunan yang Sinar Jaya. Pukul setengah 3 lewat 9 menit. Akhirnya berangkat lagi dari rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Asli ini rekor termalam saya ada di restoran ini teman-teman. Gak nyangka saya bisa di sini di pukul setengah 3 pagi. Dan ini lampu udah dimatikan semua supaya penumpang bisa istirahat tidur dengan nyaman langsung bablas. Sebelum tidur saya baru inget saya belum lihat fasilitas toilet dan mini pantry nih teman-teman. Jadi kita intip dulu ya. Lumayan gelap di sini dan gak ada switch lampu, jadi yaudah deh kita gelap-gelapan aja. Kita lihat untuk toiletnya dulu. Ini toiletnya bersih dan masih bagus banget, terjaga banget dan gak bau pesing. Seperti biasa harap dipatuhi larangan yang ada di toilet bus ya guys. Untuk kondisi smoking room dan mini pantry-nya, waduh, ini banyak banget sampah berserakan. Di sini ada dispenser, air panas dan air biasa. Terus ada berbagai minuman yang bisa kalian buat. Di sini ada teh kayak gini, kantong teh. Terus ada kopi juga. Di sini kopinya apa nih? Kopinya Neo Coffee, teman-teman. Dan ada gula di bagian bawah sini. Mungkin harusnya ada kopi hitam nih, cuman mungkin habis ya kopi hitamnya. Terus ada cup juga untuk bikin minuman. Bangun-bangun udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung di Semarang. Waktu menunjukkan pukul 5 lewat 51 menit. Enak banget nih, tidur cuma 3 jam gak terlalu pules jadinya. By the way, ini baru pertama kali saya berangkat bis angkatan malam. Nyampe gerbang tol Kali Kangkung ini udah terang. Biasanya nyampe sini tengah malam sekitaran jam 12 sampai jam 2 gitu. Overall tidur saya semalam nggak bisa dibilang tidur terbaik, apalagi jam-jam kayak servis makannya juga nggak pas. Bangkunya juga nggak terlalu nyaman, jadinya ya kurang enak sih tidurnya. Pukul 6 lewat 12 menit tiba di kantor Semeru yang ada di Jalan Majapahit, Kota Semarang. Kantor Semeru yang ada di Semarang ini merupakan pool atau garasi dari Armada Semeru. Nah, kalau kalian naik bus Semeru dari Yogyakarta ke arah Jakarta, nanti servis makannya bakal di Burger King yang ada di sini nih. Soalnya di sebelah kantor Semeru ini ada Burger King. Konon katanya sih pemiliknya tuh owner Semeru juga. Di sini kita berhenti nggak lama, hanya menurunkan penumpang atau paket, saya kurang tahu, dan langsung lanjut perjalanan lagi, putar balik untuk masuk tol Trans Jawa. Nah, ini dia pool atau garasi Semeru yang lagi ada bus pariwisata Jetbus 5-nya tuh di depannya. Di sebelahnya ada Burger King, tempat servis makan kalau kalian berangkat dari Yogyakarta. Pukul 7.26 menit bus exit tol di Colomadu. Dari sini kita full jalan tol biasa, karena jalan tol dari Solo ke Yogyakarta masih dalam tahap finishing di beberapa ruas. Kayaknya sih bakal diresmikan awal tahun depan ya, atau paling cepat pas libur Natal akhir tahun ini. Dari sini bus akan mampir dulu ke kota Solo untuk menurunkan penumpang di sana. Baru setelah itu akan menuju ke kota Yogyakarta.
Nah, yang di kanan kita ini akan jadi akses masuk ke tol Solo Yogyakarta. Di musim mudik lebaran tahun 2024 kemarin, sebenarnya jalan tol ini sudah beroperasi secara fungsional, tapi hanya sampai Klaten saja. Enak sih kalau jalan tol ini nanti sudah tersambung sampai Jogja, mungkin estimasi waktu sampai Jogja bisa terpotong sekitar 1-2 jam. Apalagi kalau ruas tol yang satu lagi yang dari Bawen ke Yogyakarta via Magelang jadi, wah mantep sih, perjalanan ke Jogja naik bus bisa makin cepet. Nah, ini kita sudah di simpang exit tol Colomadu. Kalau ke kanan ini ke arah Boyolali, ke arah Salatiga dan Bawen. Kalau belok kiri itu ke arah Klaten, Yogyakarta dan Solo. Kalau ini posisinya di bundaran Kartasura. Kalau belok kanan maka ke arah Klaten dan Jogja. Dan bus kita tentunya akan mengambil arah lurus dulu karena akan menurunkan penumpang di kota Solo. Nah, ini kita jam 7.50 pagi tiba di seberangnya agen Semeru Trans Solo nih. Agennya sendiri ada di sana tuh teman-teman. Kalau nggak salah di sebelah ruko Rolindor coklat itu tuh. Nah, agennya ini terletak di salah satu jalan utama kota Solo, yaitu di Jalan Slamet Riyadi. Oke, untuk penilaian bus ini saya nggak mau panjang lebar karena bisa kalian nilai sendiri dari video saya. Yang mau saya highlight cuma di operasionalnya yang telat itu sih. Saya curiga bus saya ini baru berangkat pagi dari Jogja dan langsung di TikTok di Poris, makanya telat banget. Apalagi mereka suka ada promo tarif khusus kayak gini nih, yang berangkatnya tuh Kamis atau Jumat subuh. Berangkat jam 5 pagi, ngarepnya nyampe Jakarta sore. Taunya kena macet parah di jalan. Akhirnya ya udah, nasibnya kayak saya yang jadwal berikutnya mundur sampai 4 jam. Bener gak nih teori konspirasi saya? Untuk kenyamanan, ini bukan bangku sleeper ternyaman, tapi ya melihat tarifnya 350.000 ke Jogja, oke sih, lumayan lah menurut saya. Nah, ini waktu menunjukkan pukul 9.40, kita tiba di Simpang Jombor. Kalau belok kanan itu kita mengarah ke Terminal Jombor, gak jauh kok di sana. Dan di sekitar Terminal Jombor ada agennya Semeru juga sebenarnya. Tapi mungkin untuk efisiensi waktu dan jarak juga ya. Jadinya penumpang yang turun di Jombor itu nggak turun di terminal, tapi turunnya di Simpang Jombor sini teman-teman. Oh ya, bus ini juga nggak mampir Giwangan karena lewat Ring Road Utara langsung teman-teman. Dan di trip saya kali ini busnya tuh cuma mampir di Jombor, lalu mengantarkan saya ke kantornya Semeru yang ada di Gading. Oke, ini saya sudah menjadi penumpang terakhir yang ada di bus ini teman-teman. Tadi banyak penumpang itu milih turunnya ada yang di Solo, ada yang di Kartasura, dan tadi sebelum ini itu turunnya di Jombor tuh lumayan banyak. Sedangkan aku milih turunnya tuh nanti di kantor Semeru yang ada di Gading. Kenapa? Karena kantor Semeru di Gading itu jarak ke pusat kotanya itu paling deket teman-teman. Misal kalian nginepnya tuh di pusat kota Jogja kayak di Malioboro, kalian bisa minta turunnya tuh di kantor yang di Gading kayak aku gini teman-teman. Dan ini perjalananku nanti akan berlanjut jam 2 siang karena aku akan naik kereta api bandara teman-teman. Kenapa? Karena aku nginepnya itu di hotel yang deket banget sama bandara ya di Kulon Progo. Jadi nggak nginep di kota teman-teman. Oke, ini kita sudah di kantornya Semeru yang di Gading, tapi kayaknya tutup teman-teman, gak ada staffnya. Dan ini saya mau pesen Grab dulu. Dari sini mau kemana ya enak ya? Kayaknya mau ke sekitaran Malioboro dulu sih, cari makan gudeg gitu. Dan nanti rencana saya bakal naik kereta bandara jam 13.40 teman-teman. Sekian dulu etapa 1 trip Yogyakarta dadakan saya kali ini.
Untuk etapa berikutnya, saya akan melakukan perjalanan dari stasiun Yogyakarta ke Bandara YIA yang ada di Kulon Progo. Saya bukan mau pulang naik pesawat, tapi saya mau nginep di hotel yang ada di dekat sana. Nanti link untuk etapa selanjutnya akan saya update di kolom deskripsi kalau videonya udah ada. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.